Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di hari Minggu ini hidup Anda sungguh diberkati. Keran-keran, penghambat-penghambat, penghalang-penghalang dibuka oleh kuasa kasih Tuhan sehingga berkat boleh mengalir. Tapi jangan lupa saudara-saudara, ketika hidup Anda sudah diberkati, meskipun berkat itu Anda anggap kecil, tidak ada rasanya, atau tidak bisa masuk hitungan Anda, tetaplah berjuang menjadi berkat buat sesama. Karena cara mainnya Tuhan itu berbeda sekali dengan cara main manusia. Cara mainnya Tuhan adalah apakah kita mau bersyukur atas semua berkat-berkat dan juga tidak menjadikan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagikan. Kalau sudah begitu, bagikannya dengan tulus, menjadi berkat buat orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan, berkat itu akan berlipat ganda. Memang cara kerja Tuhan itu gak bisa masuk hitungan manusia. Kalau hitungan manusia, hitungannya rugi itu. Dapat 50 kasih orang 100. Ya gimana? Bukannya dapat berkat malah tekor. Tapi cara kerja Tuhan saudara-saudara luar biasa. Saya tidak berbicara soal uang ya. Saya berbicara soal apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Bagaimana berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan bisa memberkati orang lain. Mulai dari bagaimana omongan kita aja deh. Cara kita ngomong, cara kita menyapa orang. Seringkali kita nyapanya tuh orang-orang penting, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang berduit. Coba sekarang gunakan mulut kita juga untuk menyapa orang-orang yang tidak pernah disapa dalam hidup. Coba cari, ada begitu banyak sekali orang-orang itu di sekitar hidup kita. Sapa mereka, beri salam kepada mereka. Kepada anak-anak kita yang sering kali kita tuntut ini itu, kita omelin, kita ngoceh-ngoceh sama mereka. Coba berkati, hati-hati. Itu misalnya. Lalu juga soal waktu. Tuhan sudah kasih kita 24 jam. Lalu kita misa, kita ekaristi, kita kebaktian, kita baca firman, kita berdoa. Berapa lama yang bisa kita berikan kepada Tuhan saudara-saudara? Jadi yang namanya hidup itu diberkati untuk memberkati. Nah, itu cara mainnya saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, kalau kita lihat bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi hari ini, saya akan menelisik bagaimana hubungan antara bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan dengan bacaan Injil, yaitu tentang 5 gadis pintar, 5 gadis bodoh. Itu dari Matius bab 25. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mulai dari bacaan pertama, yaitu kitab kebijaksanaan bab 6 ayat 12 sampai 17. Saudara-saudara, dari kitabnya saja, nama kitabnya ya, kitab kebijaksanaan. Bahasa Inggrisnya itu wisdom, bahasa Ibraninya itu hokmah. Apakah Anda tahu, dari nama kitabnya saja, manusia langsung disadari pada apa yang menjadi pusat kehidupannya, yaitu apa yang menjadi ciri khas manusia, yang menjadi keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apalagi kalau bukan akal budi. Manusia adalah manusia yang berpikir, makhluk yang berpikir, makhluk yang kita ini ciptaan yang hidup dari hari ke hari, bukan cuma ngikutin alam saja, lalu juga ya udah ikutin insting saja, ikutin nafsu saja, tetapi manusia betul-betul semuanya berawal dari sini. Ini dia. Semua berawal dari pikiran kok sebetulnya. Kita mau bahagia, kita mau seneng, kita mau sedih, kita mau kecewa, kita mau jujur, kita mau bohong, kita mau tulus, kita mau palsu. Semuanya dari sini. Kemarin saya sempat ditegur oleh orang umat, sahabat saya, rekan sepelayanan saya, Romo, kalau bisa jangan mikir-mikir penyakit. Kalau bisa kata-katanya itu positif. Jangan misalnya saya sering kali ngomong, nanti saya jual ginjal dulu misalnya. Itu diomelin, jangan, gak boleh begitu Romo. Atau saya pernah bilang, kalau kebanyakan kerja ini lama-lama stroke.
Nah itu nggak boleh. Karena apa? Semua berasal dari pikiran. Betul-betul. Dosa itu juga berasal dari sini loh saudara-saudara. Lalu juga kita bisa berbuat baik kepada sesama orang-orang yang membutuhkan kita. Itu juga berasal dari pikiran. Kita seringkali dengan pikiran kita curigaan sama orang. Kita iri hati sama orang. Kita nggak suka sama orang. Semuanya berasal dari sini. Maka saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa dalam ilmu pengetahuan oleh para ilmuwan, ternyata manusia baru menggunakan kekuatan pikirannya itu baru sekitar 30%. Ternyata masih ada 70% lagi. Ini angkanya bisa beda-beda ya. Masih ada 70% lagi kemampuan akal budi manusia yang tidak pernah digunakan. Manusia tidak tahu ternyata kekuatannya sampai sebatas itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan memberikan manusia akal budi, pasti dengan tujuan. Dengan akal budi manusia bisa berpikir. Manusia bisa menguasai kehidupan-kehidupan yang seringkali orang tidak berdaya. Seringkali hidup itu terlalu berat untuk dihadapi. Ada begitu banyak tantangan demi tantangan. Ada begitu banyak kesulitan demi kesulitan. Tentang dirinya, manusia tidak memahami siapa dirinya, apa yang harus dilakukan. Manusia menggunakan akal pikirannya. Kemudian juga dengan sesama orang-orang di sekitarnya. Seringkali kita menghadapi orang-orang sulit. Orang-orang sombong, orang-orang yang narsistik, orang-orang yang gila hormat misalnya. Entah dalam kerjaan, dalam pelayanan, orang-orang yang bisanya suruh nyuruh-nyuruh doang. Demikian juga di situ manusia menggunakan akal budinya untuk bisa menjalin relasi yang baik, relasi yang harmoni dengan orang-orang yang di sekitarnya. Karena apa saudara-saudara? Kalau tidak, manusia akan jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Dengan akal budinya, manusia dilihat sebagai makhluk pembelajar. Bukan yang dari dulu ya begitu-begitu aja. Misalnya, laba-laba. Dari zaman Nuh mungkin sampai zaman sekarang. Laba-laba kalau bikin rumah atau sarangnya begitu-gitu aja. Sampai selama-lamanya. Tapi manusia, karena makhluk pembelajar, manusia berkembang saudara-saudara. Nah itulah semuanya dari kekuatan pikiran, kekuatan akal budi manusia. Nah, selain dengan dirinya, selain dengan sesamanya, ternyata manusia juga harus menggunakan pikirannya untuk bisa berelasi dengan alam ciptaannya. Misalnya kalau hujan, manusia menciptakan payung supaya nggak kehujanan. Atau ketika lihat udah mendung, manusia siap-siap payung supaya tidak kehujanan. Itu semua adalah proses belajar. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, sadarlah kitab kebijaksanaan yang kita miliki dalam kitab perjanjian lama mengajar kita untuk belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah mendahului kita. Sebuah kebijaksanaan. Tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Bukan cuma tahu oh baik buruk terus nggak bisa memilih. Kebijaksanaan mengajarkan kepada kita untuk bisa memilih yang baik. Mana nih yang cocok buat kita? Mana yang membuat hidupku berkembang? Mana yang membuat hidupku menjadi berkat buat orang lain? Mana cara hidup yang berkenan di mata Tuhan? Itu dengan kitab kebijaksanaan manusia diajak untuk mengolah betul-betul akal budinya. Nah dikatakan di kitab kebijaksanaan bab 6 ayat 12. Kebijaksanaan itu bersinar dan tidak dapat layu. Kekekalan. Maka Allah lah sumber dari kebijaksanaan manusia. Disebut dengan kebijaksanaan ilahi. Inilah yang kita mohon setiap kita berdoa. Ya Allah, berilah kebijaksanaan-Mu dalam pikiranku, hati dan tindakanku. Sebab dikatakan bersinar. Supaya sinarnya Allah juga membuat kita ini bersinar menjadi makhluk-makhluk cahaya saudara-saudara. Yang sinarnya bisa memberkati, yang sinarnya tidak bisa ada kuasa-kuasa gelap menyerang kita. Bersinar.
Banyak ibu-ibu malah pusingnya sama skincare. Supaya kulitnya glowing-glowing, beli segala skincare, segala moisturizer, anti UV, segala macam pencerah. Itu semua percuma kalau sinarnya tidak dari dalam, saudara-saudara. Ingat, pikiran yang positif membuat wajah kita bersinar. Orang bilang pernah auranya bersinar, misalnya auranya bagus, nggak gelap. Nah itu. Kemudian dikatakan, mudah dipandang oleh kasih kepadanya dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Jadi saudara-saudara, ketika kita minta, ya Tuhan, Engkau menciptakan akal budiku, berilah aku kekuatan supaya bisa menggunakan akal budiku dengan tepat sesuai dengan rencanamu. Disitulah dikatakan mudah ditemukan oleh kasih kepadanya. Luar biasa ini saudara-saudara. Apakah Anda pernah berdoa, Tuhan terangilah akal budiku. Ketika kita dalam kesulitan memilih sebuah keputusan, gak gampang Romo. Seringkali kayak orang Israel di Pihahirot. Maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Mentok Romo, semuanya mentok. Terus pikiran kita buntu. Terus keram otak dah lama-lama. Saudara-saudara, ingatlah manusia baru menggunakan kekuatan akal budinya hanya sekian persen saja. Artinya masih banyak hal yang bisa digali, bisa ditemukan. Jangan-jangan kita selama ini menyia-nyiakan kekuatan itu. Dikatakan ia mendahului, memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Ternyata di sini kebijaksanaan Allah itu mudah dicari. Dan ternyata kebijaksanaan itulah yang datang kepada kita. Bagi orang-orang yang mencarinya. Sebelum kita memutuskan, aku mau belajar sesuatu dari kehidupan ini. Ternyata kebijaksanaan sudah hadir dulu mendatangi diri kita. Dikatakan, siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tidak perlu bersusah payah. Sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Saudara-saudara yang terkasih, ini dia kuncinya. Siapa yang pagi-pagi mencari kebijaksanaan? Siapa yang punya kebiasaan saat teduh di pagi hari? Jam berapa Anda biasanya saat teduh? Romo, lupa Romo. Habis kalau pagi bangunnya langsung gedebak-gedebuk, langsung masak, langsung pergi ke kantor, ngurus anak sekolah. Maka 1,5 jam bangun lebih pagi daripada kesibukan-kesibukan kita. Karena apa? Saat pagi itu betul-betul tubuh kita udah memulihkan dirinya. Syaraf-syaraf kita udah gak ada ketegangan-ketegangannya. Udah rileks. Aliran tubuh kita udah lancar kembali. Kalau tidurnya benar ya. Kalau Anda tidur jam berapa sih? Kalau ada orang tidur jam 2. Ya gimana mau bangun jam 4, jam 5? Kalau tidurnya aja jam 2. Itu ritme tubuhnya rusak itu. Maka betul-betul bisa tahu cara beristirahat. Tidur itu sebuah karunia loh saudara-saudara. Di mana tubuh memulihkan kembali, betul-betul. Maka saat pagi adalah waktu yang paling cocok untuk berdoa, untuk saat teduh, untuk baca firman Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan. Karena tubuh kita ada di situasi terbaiknya. Karena kalau udah siang, kita pikiran udah bercabang-cabang, udah capek, udah lelah, udah banyak urusan, udah ngirup polusi, detak jantung kita udah tidak teratur. Kalau malam udah capek. Maka pagi hari saudara-saudara, betul-betul saya tantang Anda, coba 2 tahun ke depan Anda gunakan saat teduh Anda. Ngobrol sama Tuhan, baca firman Tuhan di pagi hari. Mau jam berapa terserah Anda, ritme Anda yang paling tahu. 1/2 jam atau 1 jam sebelum kesibukan-kesibukan Anda. Lihatlah dalam 2 tahun hidup Anda pasti berubah. Betul-betul ke arah yang jauh lebih baik. Apa yang Anda tidak pikirkan tidak mungkin dulu, ternyata luar biasa. Nah, saudara-saudara, itulah barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan itu tak perlu bersusah payah. Sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna. Dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Nah ini dia saudara-saudara. Kalau Anda seringkali buntu, butek pikirannya, nggak punya jalan keluar lagi. Udah pusing 7 keliling dengan masalah hutang piutang ini. Membuat pikiran kita nggak bekerja dengan maksimal. Itulah yang disebut dengan rahmat-rahmat yang turun dalam diri kita.
Maka merenungkan kebijaksanaan, merenungkan sabda kehidupan, belajar, kok dulu aku begini ya, kok dulu aku begitu ya. Merenung betul-betul, diajak oleh Tuhan. Segala prestasi, keberhasilan, kekayaan, segala kegagalan, kesusahan, kesedihan, penderitaan, renungkan itu. Tuhan, terima kasih. Syukuri apa yang bisa disyukuri. Lalu juga apa yang masih kurang, Tuhan, beri aku rahmat-Mu supaya aku bisa memperbaiki diriku lebih baik. Itu di pagi hari, saudara-saudara, Anda akan terbebas dari kesusahan. Itu dia kebijaksanaan bab 6 ayat 15. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Saudara-saudara yang terkasih, manusia diberi akal budi sebetulnya oleh Allah sebagai kunci manusia bersatu dengan Allah menemukan jalan pulang. Tetapi apa yang terjadi akhir-akhir ini? Manusia malah menggunakan akal budinya, pemberian istimewa yang unik hanya manusia yang memperolehnya, tidak digunakan oleh manusia pada tempatnya. Manusia lebih dikuasai oleh perasaan-perasaannya yang tidak teratur, oleh tindakan-tindakan nafsu-nafsunya. Saudara-saudara, harmoni antara pikiran, perasaan dengan tindakan, itulah kesempurnaan hidup. Sebab apa? Kalau cuma pikirannya doang, tidak didasari oleh perasaan, manusia jadi robot, jadi diktator pokoknya, kejam luar biasa. Setiap dari kita punya 3 kekuatan, pikiran, perasaan, dan tindakan. Bagaimana nih? Tindakan kita didasari oleh pikiran dan perasaan. Sebab kalau masing-masing terlalu dominan yang satu, tindakan-tindakan kita akan mendatangkan penyesalan saja. Yang kita pikir baik, ternyata mendatangkan sebuah kerugian bagi kita. Maka setiap pagi coba seimbangkan pikiran kita. Romo, saya terlalu berlogika, Romo, kalau berpikir. Coba perasaan juga. Romo, saya selama ini dikuasai oleh emosi. Sampai kalau saya marah, Romo, semua kebun binatang keluar. Saya nggak bisa kepikir lagi. Sebab kalau orang marah itu detak jantungnya kan kenceng. Maka pikirannya terhambat. Nggak bisa bekerja dengan baik. Perasaannya mendominasi. Maka maki-maki orang. Tapi nanti ketika sudah marahnya selesai, otaknya lancar lagi, aliran darahnya nyesel. Ya ampun Tuhan, kok aku tadi ngomong kayak begitu ya. Waduh gitu. Saudara-saudara yang terkasih, ciptakanlah keseimbangan. Betul-betul gunakan waktu pagi Anda sebagai kairos, waktu berahmat kita. Maka dikatakan di Mazmur tanggapan bab 63, jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Itulah setiap pagi kita minum piala yang berisi rahmat demi rahmat. Karena jiwa ini haus akan Sang Pencipta, akan sumber kehidupan kita. Biarlah kebijaksanaan yang bertumbuh, berkembang, pengalaman-pengalaman hidup, senang maupun susah, jatuh ataupun bangun, betul-betul mendidik kita, membentuk kita. Supaya nanti kita jangan seperti gadis-gadis bodoh yang tidak pernah belajar dari pengalaman. Maka rahmat yang datang terlewat begitu saja. Saya Romo Yosef akan selalu berdoa buat Anda. Seimbangkan pikiran, perasaan, dan juga tindakan kita. Salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.